Halo pemirsa Gritoto News, kembali lagi sama gue, Pradana, di segmen Berito alias Berita Otomotif di Gritoto News Channel. Sama kayak minggu kemarin, gue bakal kembali membawakan rangkuman berita tematis. Tapi buat edisi kali ini, tematis atau liputan khusus yang bakal gue angkat adalah seputar pemakaian partisi buat angkutan umum. Judulnya, Partisi Pencegah Pandemi. Tematis kali ini sendiri berawal dari pedoman yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengenai operasional angkutan umum di era kenormalan baru atau biasa disebut juga sebagai new normal. Nah, aturan ini sendiri bisa dilihat dari surat edaran atau SE dari Kemenhub nomor 11 tahun 2020. SE tersebut berisi pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran coronavirus disease 2019 atau biasa disingkat jadi COVID-19. Panjang ya judulnya. Nah, salah satu dari isi pedoman tersebut adalah agar penumpang yang menaiki ojek online disarankan membawa helm sendiri. Kemudian pengemudi juga wajib menggunakan sarung tangan, masker, dan hand sanitizer. Nah, tapi ada satu lagi nih yang disarankan Kemenhub dalam edaran tersebut, yaitu penggunaan partisi penyekat. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan, pihak operator disarankan menggunakan penyekat antar penumpang. Tapi dia menegaskan kalau penggunaan partisi tadi sifatnya nggak wajib. Dia bilang lagi, nggak diwajibkan, sifatnya adalah pilihan. Tapi usulan ini dari aplikator sendiri, yang artinya mereka sadar bahwa itu, partisi, sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan masyarakat untuk kembali menggunakan ojol. Jadi mereka support betul terhadap hal itu. Kebijakan tersebut pun mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Nah, pertama dari yang paling terdampak oleh kebijakan tadi, yaitu driver ojek online sendiri. Nah, Budi Setiawan, driver ojek online yang beroperasi di wilayah Tangerang, dia mengatakan, jika sekat itu baik untuk penumpang dan driver, saya sebagai driver akan mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan penyedia aplikasi. Tapi, dia punya dua keinginan utama dalam kebijakan tersebut. Yang penting tidak membahayakan driver dan penumpang, serta tidak bayar. Itu saja, katanya dia. Nah, tanggapan berikutnya datang dari Asosiasi Driver Ojol, yaitu Gabungan Aksi Roda 2 Indonesia, atau GADA Indonesia. Nah, Igun Wicaksono, selaku Ketua Presidium GADA Indonesia mengatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan tersebut. Dia bilang, Asosiasi Pengemudi Ojol GADA Indonesia menyambut positif mengenai kewajiban pengemudi ojol menggunakan penyekat berupa partisi portable. Dia beralasan, penggunaan partisi tadi bakal berguna banget buat driver ojol sebagai salah satu alat pelindung diri tambahan bagi driver dan penumpangnya. Manfaat tersebut juga diamini oleh ahli kesehatan yang mengatakan bahwa penggunaan sekat partisi di kendaraan mampu memperkecil risiko penularan COVID-19. Ingat, memperkecil ya, bukan mendiadakan. Nah, yang bilang itu dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Andi Khomeini. Dia bilang, partisi dapat mengurangi resiko transmisi virus COVID-19 dari droplet yang dapat bertahan selama kurang lebih 15 detik lah di udara. Asalkan, nah ada tapinya nih, penggunaannya dibarengi oleh pemakaian alat pelindung diri atau APD lainnya dari driver ojol dan juga penumpangnya. Dia bilang, kalau naik ojek kan di area terbuka. Nah, kalau pakai APD kan droplet itu sudah terhalangi masker dan penutup helm. Kalau ditambah sekat partisi, jadinya ada 3 lapis perlindungan. Manfaatnya juga sama kalau digunakan di taksi online. Tapi meskipun dinilai bermanfaat dari segi kesehatan, masih banyak yang meragukan kelayakan penggunaan sekat partisi tadi dari segi safety, terutama partisi buat motor. Nah, salah satu yang masih lumayan skeptis adalah Yusuf Ulubuhu. Dia seorang pakar safety yang juga training director di Jakarta Defensive Driving Consulting atau biasa disingkat JDDC. Nah, dia bilang kalau misalkan partikel tersebut bisa mengubah cara aman berkendara seseorang. Ya, nih misalnya kan kalau misalkan dibonceng, boncenger bakal menjepit pinggul pengendara menggunakan paha bagian dalam agar bisa berkendara dengan aman. Tapi kalau misalkan dihalangi sekat plastik, pasti hal tersebut bakal lebih sulit sedikit. Nah, dia bilang, saat berboncengan menggunakan partisi, pengemudi dan penumpang tidak memiliki keselarasan gerak dalam bermanuver, sehingga ujung-ujungnya akan menghilangkan keseimbangan motor. Nggak cuma itu, bentuk partisi yang lebarnya juga seukuran tubuh normal orang dewasa, juga bisa menambah beban angin saat berkendara. Hasilnya,
kerja mesin motor juga jadi lebih berat. Nah, dia bilang, beban kerja mesin juga akan menjadi lebih berat karena aerodinamika kendaraan terhambat oleh partisi tersebut. Namun, keraguan tersebut sempat ditepis oleh pihak Kementerian Perhubungan Darat atau Kemenhubdat. Sang Dirjen, Pak Budi Sri mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan akademisi dari Institut Teknologi Bandung, ITB, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengenai keamanan sekat tersebut. Dia bilang, materialnya sudah kami konsultasikan ke mereka. Material dipilih yang tidak berbahaya bagi pengemudi maupun penumpangnya. Jadi dalam pembahasan tersebut, partisi itu berbentuk aerodinamis sehingga dapat melindungi penumpangnya. Terlepas dari pro kontra tersebut, pihak aplikator taksi dan ojek online juga sudah mulai melakukan uji coba penggunaan sekat tersebut. Nah, misalnya, Grab Indonesia sudah mulai bekerja sama dengan Mobil Lubricants untuk menyediakan sekat partisi bagi mitra driver Grab. Sedangkan, Gojek mengatakan bahwa pihaknya sudah mengimplementasikan penggunaan sekat bagi para mitra mereka secara bertahap. Sinto Nugroho, selaku Chief of Public Policy and Government Relations dari Gojek, dia mengatakan, sekat pelindung akan diimplementasikan secara bertahap di kota-kota operasional utama di Indonesia. Tentunya, pengguna dan mitra tidak dikenakan biaya tambahan. Nah, dia juga menambahkan, kalau misalkan uji coba ini udah selesai, pihaknya tetap akan meneruskan masukan yang didapat dari lapangan, baik itu dari mitra driver maupun dari penumpang. Sehingga nantinya, tercipta suatu standar yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan real yang ditinjau dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan saat berkendara. Katanya lagi, berbeda dengan Gojek, penyedia layanan taksi konvensional Bluebird mengatakan bahwa pihaknya masih belum berniat untuk menggunakan partisi tersebut di dalam armada mobil mereka. Alasannya, mereka menganggap bahwa efektivitas partisi untuk mencegah penyebaran COVID-19 masih dipertanyakan. Amelia Nasution, Marketing Director PT Bluebird Tbk, mengatakan, untuk implementasi partisi, hingga saat ini belum ada hasil riset ilmiah yang mengungkapkan bahwa metode partisi yang terbuat dari bahan plastik ini dapat secara efektif mencegah penyebaran virus COVID-19. Makanya dia juga bilang, kalau pihak Bluebird masih melakukan pengkajian soal partisi tersebut dari berbagai sudut pandang. Dia bilang, kami sedang melakukan konsultasi dan studi mengenai partisi ini, khususnya terhadap segi kejelasan pandang pengemudi, karena keselamatan dan keamanan pelanggan merupakan prioritas kami. Nah, itu kan pendapat dari pihak aplikator ojek dan taksi online, serta taksi konvensional. Tapi kalau misalkan dari pihak pabrikan mobil sendiri, apakah mereka juga tertarik untuk ikut memproduksi partisi tersebut? Toyota dan Daihatsu, dua merek yang produknya jadi pilihan banyak mitra taksi online, mengatakan untuk saat ini sepertinya tidak dulu. Anton Jimmy Suwandi, selaku Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor, mengatakan, saat ini belum. Tapi tentu kami mempelajari kebutuhan konsumen dan juga aturan pemerintah seperti apa. Dia juga menambahkan, kalau misalkan sejauh ini, belum pernah ada konsumen atau lembaga tertentu yang meminta TAM memproduksi partisi tersebut. Dia mengatakan, permintaan secara langsung ke TAM atau distributor belum ada, tapi mungkin saja ada konsumen yang melakukan permintaan melalui dealer. Hal senada juga diungkapkan oleh Amelia Chandra. Beliau adalah Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor, yang mengatakan, kalau itu mungkin permintaannya ke aftermarket ya, Daihatsu belum berencana membuat di pabrik. Nah, itu dia rangkuman panjang lebar dari berita tematis minggu ini. Nah, kalau misalkan pemirsa punya tanggapan lainnya seputar penggunaan partisi anti COVID-19 ini, bisa banget tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oh ya, seperti biasa juga, gue bakal post link berita-berita yang gue rangkum tadi di kolom deskripsi di bawah, beserta link tematis partisi pencegah pandemi yang berisi berita-berita yang gue bacain tadi. Nah, sekian dulu dari gue kali ini. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like di bagian kanan bawah video ini. Kalau misalkan ada kritik dan saran, silahkan juga tulis di kolom komentar di bawah. Dan buat yang tertarik untuk ngikutin video-video lain dari Giri Toto News, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng yang ada di sampingnya, biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari Giri Toto News. Nah, akhir kata saya Pradana undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.